Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya mengikuti BIMTEK pembuatan soal HOTS khususnya untuk mapel akidah akhlak. Berikut akan saya sampaikan beberapa poin penting dalam pembuatan soal HOTS. Ada 3 materi yang dibahas pada BIMTEK kemarin. Yang pertama, pengembangan soal HOTS. Kompetensi guru yang diharapkan. Yang pertama, meningkatnya pemahaman guru tentang konsep penyusunan soal HOTS dan meningkatnya keterampilan guru untuk menyusun butir soal HOTS. Kompetensi yang diharapkan: meningkatnya pemahaman guru tentang konsep penyusunan soal HOTS dan meningkatnya keterampilan guru untuk menyusun butir soal HOTS. Mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Higher Order Thinking Skill atau HOTS? Pada abad ke-21 ini, 2 skill yang dibutuhkan adalah literasi dan numerasi. Meskipun skill yang lain penting, tapi 2 skill ini dianggap sangat penting menduduki posisi 1 dan 2. Diharapkan beberapa soal menyuguhkan hal-hal yang terkait dengan literasi dan numerasi. Selanjutnya di sini ada hasil PISA 2012. Mayoritas siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar membaca, matematika, dan sains. Bisa dilihat matematika di Indonesia 75% siswa di bawah kompetensi minimum. Untuk membaca 56% siswa di bawah kompetensi minimum. Di matematika lebih rendah dari membaca. Jadi dua hal ini di Indonesia tergolong rendah daripada negara-negara yang lain. Selanjutnya di sini tentang HOTS, kembali ke HOTS lagi. Ada proses kognitif Bloom, Anderson dan Cradwell 2001. Yang pertama, proses kognitifnya level 1-nya mengingat. Ini mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Yang kedua, memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Yang ketiga, menerapkan, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Mulai HOTS yang merah ini, menganalisis, memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Selanjutnya, menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Mengkreasi, menempatkan unsur-unsur secara bersama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kita lanjut ke dimensi proses kognitif. Di sini ada beberapa perubahan, mulai dari Krulik dan Ratnik, belum orisinal atau orisinil, belum revisi. Revisinya bahwa sintesis berubah menjadi mengevaluasi, yang level 5 evaluasinya berubah menjadi mencipta. Jadi yang paling tinggi mencipta. Intinya HOTS adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, pembuatan keputusan. Level kognitif ini tentang pengetahuan dan pemahaman. Karakteristik soalnya adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang kedua, aplikasi, sudah level 2. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu dalam konsep lainnya pada mapel yang sama atau mapel yang lainnya. Jadi konsep lain, misalkan siswa kelas 9 ambil dari materi kelas 8, dikaitkan dengan materi kelas 8, ini boleh. Atau mapel yang lainnya, pelajaran akidah akhlak dikaitkan dengan pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, bisa. Yang kedua, menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual berarti masalah yang tidak ada di buku. Pokoknya di luar buku, di luar LKS, kontekstual. Baik itu berita, kejadian terbaru, kejadian di sekitar, itu kontekstual. Selanjutnya tentang penalaran. Level yang paling tinggi penalaran, menggunakan penalaran dan logika untuk yang pertama mengambil keputusan, evaluasi, memprediksi dan refleksi, menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Selanjutnya pengertian dari HOTS. Kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Soal-soal HOTS mengukur kemampuan transfer satu konsep ke konsep lainnya.
memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristiknya yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Tetap ada mengingat dan memahami, tapi ini hanya kemampuan dasar untuk berpikir tingkat tingginya. Berbasis masalahan kontekstual, kalau bisa yang terbaru yang disukai siswa. Stimulus menarik, tidak familiar, jadi siswa tidak pernah dengar soal itu. Asli original buatan guru masing-masing, bukan asal copy paste. Karena kalau siswa pernah melihat soal itu di buku atau di LKS, maka siswa, ini soal sudah pernah, seperti ini pasti jawabannya. Jadi mulai bosan lama-lama. Selanjutnya tentang kebaruan. Kebaruan ini berarti guru memang dituntut untuk membuat soal-soal yang baru. Level kemampuan berpikir tidak ditentukan oleh kata kerja, tapi ditentukan oleh konteks dan kedalaman tingkat berpikir. Contohnya kata jelaskan. Di sini jelaskan pengertian layang-layang. Kalau dalam kita jelaskan pengertian Islam, merupakan jenis pertanyaan level rendah, C1. Sementara jelaskan perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan berarti levelnya sudah tinggi, bukan level 1 lagi, sudah masuk level 2. Ini tadi tentang HOTS. Sama HOTS pada dasarnya keterampilan berpikir pada level tinggi pada hierarki proses kognitif yang mencakup keterampilan analisis, evaluasi, dan kreasi. HOTS dapat dikembangkan pada semua jenjang pendidikan dan usia. Meskipun demikian, untuk MTS kalau kreasi agak berat, jadi fokusnya ke analisis dan evaluasi saja. Karena kreasi ini standarnya untuk tingkatan aliyah, madrasah aliyah. Selanjutnya, difficulty is not the same as higher order thinking. Soal HOTS tidak sama dengan soal sulit. Ada soal HOTS yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit, tergantung bagaimana gurunya meramu dan membuat soal HOTS-nya. Tantangannya biasanya Bapak Ibu guru membuat soal dari bank soal, kemudian mencari indikator soalnya, mencari IPK-nya, melihat KD-nya. Jadi terbalik, harusnya menjabarkan KD menjadi IPK dan indikator soal, kemudian baru menentukan level kognitifnya. Esensi dari IPK menentukan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, langkah, media dan sumber, bentuk instrumen penilaian. Kemudian untuk HOTS ini erat kaitannya dengan stimulus atau perangsangnya. Jadi siswa diberikan perangsang agar semangat atau tertarik untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, cari informasi dari gambar, grafik, tabel, wacana yang memiliki keterkaitan dengan sebuah kasus. Kalau mengambil dari sumber internet, harus mencantumkan sumbernya, HTTP apa, www apa, dan sebagainya. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, analisis, menyimpulkan, dan menciptakan. Pilih kasus permasalahan kontekstual dan menarik, terkini, agar motivasi peserta didik untuk membacanya. Terkait langsung dengan pertanyaan pokok soal, tidak berbelit-belit, tidak sampai beberapa paragraf sehingga siswa bingung, ternyata soalnya cuma ada di paragraf terakhir. Yang paragraf 1 sampai 3 ini hanya menghabiskan waktu siswa. Ini namanya tidak berfungsi. Harus yang berfungsi langsung dengan pertanyaan. Langkah menyusun soal HOTS. Yang pertama, analisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Satu KD bisa dibuat soal LOTS, bisa dibuat soal HOTS, tergantung gurunya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi soal. Butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Membuat pedoman pensukaran atau kunci jawaban. Ini sama sebenarnya dengan cara membuat soal biasa, cuma fokus pada HOTS-nya. Ada beberapa tips. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata. Penyajian kasus nyata memungkinkan proses menelaah informasi. Yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait dengan analisa visual. Jadi gambar,
Melalui analisa visual bagan yang kompleks, maka tingkat berpikirnya lebih tinggi. Ini contoh soal, ada gambarnya, ada stimulusnya, tapi bukan HOTS, masih LOTS. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Ini sudah jelas, burung elangnya jadi hewan tertinggi atau predator di rantai makanan ini, tingkatan tertingginya. Sedangkan HOTS ini konteks dunia nyatanya. Seorang ilmuwan berhasil menemukan pestisida ampuh pembasmi ulat sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada elang? Dengan pertanyaan ini siswa mulai berpikir, ketika ulat itu habis maka belalang juga berkurang, katak juga berkurang, elang akan kekurangan sumber makanan, elang akan mencari sumber makanan yang lain atau bisa berpindah tempat dan sebagainya. Siswa mulai berpikir di luar gambar ini tadi. Contoh yang lain adalah tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Ada teks seperti ini. Pertanyaannya, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Yang keempat, gunakan bentuk soal yang beragam, yaitu pilihan ganda dan uraian. Untuk HOTS bisa berbentuk pilihan ganda, bisa berbentuk uraian. Kalau memang tentang alasan, boleh nanti soalnya yang contoh ini diubah menjadi bagaimana pendapatmu tentang pernyataan tersebut. Jawaban yang A, saya setuju karena titik-titik. Jawaban yang B, saya setuju karena titik. Yang C, saya tidak setuju karena titik, dan seterusnya. Jadi bisa dibuat seperti itu untuk soal tentang alasan tadi. Boleh pilihan ganda, boleh uraian. Ini tentang soal numerasi, kandungan kalori pada makanan. Gambar yang pertama, sayur, buah, karbohidrat, dan protein. Ini contoh pilihan ganda kompleks. Jadi boleh menggunakan pilihan ganda kompleks, benar salah, setuju tidak setuju, dan sebagainya. Ini contoh pilihan ganda kompleks. Pilihannya benar atau salah. Tinggal mencentang. Jawabannya bisa lebih dari 1, bisa 2 atau 3, atau malah semuanya benar. Boleh seperti ini, agar siswa tidak bosan dengan pilihan ganda yang biasa saja. Ini juga melatih untuk siswa bisa mengerjakan soal yang berbasis AKM yang diprogram oleh pemerintah. Selanjutnya di sini juga ada tentang numerasi. Ini ada tentang perbandingan kandungan kalori. Ini berarti harus memahami gambar ini, dicari perbandingannya dan seterusnya. Ini reasoning. Nah, ini ada gambar bakso, ada gambar mie. Ini harus memilih, ada kupon 1, kupon 2, cari yang paling murah bagaimana. Ini tentang matematika dan analisis. Kalau matematika bisa dibuat macam-macam, enak untuk numerasinya. Tapi kalau akidah akhlak, numerasinya mungkin terbatas pada misalkan ada 2 diagram. Untuk akidah bisa dikaitkan dengan matematika. Misalkan ada himpunan bilangan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A berisi tentang misalnya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan sebagainya. Himpunan B tentang untuk akidah akhlak atau mapel PAI bisa dikaitkan dengan matematika, tapi ya harus berpikir lebih dalam. Ini banyak contohnya. Langsung ke contoh soal, pengetahuan dan pemahaman. Levelnya masih 1, mengingat. Tahapan pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Gampang. Mengingat karena mengukur pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ini juga masih mengingat. Urutan pertumbuhan hewan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4. Untuk penyusunan pilihan jawaban harus urut dari angka terkecil. Ini contohnya ada yang keliru.
Yang A sudah benar 1, 2, 3, 4. Yang B setelah 1 berarti 2, 3. Diawali dengan 2 benar. Yang C dan D 3 benar, tapi kebalik. Harusnya D di atas, C di bawah. Jadi harusnya setelah 2, 3, 4, 1 3, 1, 2, 4 baru 3, 1, 4, 2. Jadi dari yang paling rendah. Ini penyusunan soal yang benar. Selanjutnya aplikasi. Ini sudah menerapkan C3, levelnya sudah 2. Jelaskan 3 perbedaan siklus hidup dari kedua gambar tersebut. Penskorannya ada 3 kunci jawaban. Kalau 1 benar, nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Struktur soal tersebut levelnya kognitif atau menerapkan karena siswa menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki untuk membandingkan 2 fenomena tentang prosesnya 2 fenomena, yaitu tentang pertumbuhan dari kucing dan ayam. Selanjutnya penalaran, menganalisis atau C4 apa yang akan terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu apabila kebutuhan kain sutra meningkat tajam. Siswa tidak diberikan informasi bahwa kupu-kupu berasal dari ulat sutra yang diambil sutranya benang sutranya untuk dibuat kain sutra. Tapi siswa harus berpikir bahwa kupu-kupu berasal dari ulat, dari kepompong. Kalau ulatnya habis diambil untuk kain sutra, berarti kupu-kupunya akan habis atau bisa jadi punah. Nah, seperti ini yang diharapkan dalam soal analisis atau HOTS. Pedoman penskorannya, ini ada banyak, bisa dibaca. Soal tersebut termasuk level kognitif 3, analisis, karena siswa harus menganalisis dan menggabungkan beberapa konsep dan informasi baru yang tidak familiar. Kita lanjut ke materi berikutnya, pengembangan soal pilihan ganda. Langkah penulisannya, menentukan materi, kemampuan yang diuji, level kognitif pada format kisi-kisi USBN atau bisa nama lainnya UAM. Menuliskan indikator soalnya, PG atau uraian dengan tepat. Menentukan jumlahnya, boleh 40, 50, 60, bebas. Yang menentukan ini adalah Bapak Ibu guru, sesama mapelnya atau dari madrasah bisa. Menyusun kembali kisi-kisi beserta level kognitif dan nomor. Menulis butir soal berdasarkan indikator dalam bentuk soal pilihan ganda, 5 pilihan dan soal uraian. Untuk MTS berarti ada 4 pilihan gandanya, A, B, C, D saja. Yang 5 ini aliyah. Yang keenam, mengecek konstruksi soal berdasarkan kaidah penulisan soal, bentuk pilihan ganda dan uraian. Yang ketujuh, mengecek kebenaran kunci jawaban dan pedoman penskoran. Langkah kerja, menulis soal satu paket terlebih dahulu, utama, susulan, cadangan secara berkelompok. Waktunya 120 menit. Yang kedua, menelaah dan revisi butir soal secara silang berdasarkan kaidah penulisan soal, bentuk PG dan uraian. Jadi beberapa guru saling mengoreksi atau merevisi soal dari guru yang lain. Ini tahapannya sudah seperti biasa. Ini jawaban bebas, cara membuatnya ini salah satu contohnya bisa dilihat. Nah, ini strategi penelaahan. Penulis soal ada 3, guru ABC. Soal yang merevisi, guru A direvisi oleh guru B direvisi guru C direvisi guru A. Jadi setiap guru nanti bisa menjadi penulis dan perevisi, bisa mempunyai 2 bagian, saling membenarkan atau mengoreksi. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar namun memungkinkan seseorang untuk terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai materi dengan baik. Keunggulan, mengukur berbagai jenis kognitif, mencakup ruang lingkup materi yang luas, penskorannya mudah, cepat, dan objektif. Apalagi ada aplikasi e-learning, langsung bisa dapat nilainya.
Bentuk soal PG sangat tepat untuk ujian yang pesertanya banyak atau massal dan hasilnya segera diumumkan, seperti ujian sekolah, ujian madrasah, ujian nasional, ujian akhir semester, kenaikan kelas, bahkan untuk penilaian harian dengan jumlah kelas yang banyak. Ada kekurangannya, waktu membuatnya relatif lama karena harus membuat beberapa pilihan jawaban, entah itu mengetik, mengedit, dan sebagainya. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Terdapat peluang bagi peserta untuk menebak jawaban. Yang keempat, tidak seluruh kompetensi dapat diukur dengan bentuk pilihan ganda. Kompetensi dasar tidak semuanya bisa diukur dengan bentuk pilihan ganda. Kaidah penulisan butir soal. Materi soal sesuai dengan indikator. Pilihan jawaban homogen dan logis. Setiap soal hanya mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Soal tidak mengandung unsur SARA PPPK. Konstruksi soal harus dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Tidak usah bertele-tele. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan akidah akhlak secara bahasa? Langsung aja. Akidah akhlak secara bahasa adalah rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja, tidak usah berbelit-belit. 3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jangan sampai jawabannya tersirat dalam pokok soalnya tadi. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contohnya negatif ganda berikut yang tidak termasuk fungsi dari akidah Islam, kecuali, sudah tidak ditambah kecuali. Ini menjadikan siswa bingung. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi kalau ada 4 kata berarti A 4 kata, B 4 kata, pokoknya panjangnya jangan sampai terlalu berbeda. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan salah, semua pilihan benar. Ini bukan soal pelatihan tes CPNS atau apa, ini soal untuk mengukur kemampuan siswa UM ini. Pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, mulai dari yang kecil A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, 1 dan sebagainya sampai yang D. Selanjutnya gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Jangan sampai cuma pemanis yang tidak berhubungan dengan soalnya. Butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ini penting karena di beberapa aplikasi seperti e-learning soalnya diacak, sehingga jika soalnya mengikuti soal sebelumnya dan soal sebelumnya ternyata ada di belakang, maka membingungkan siswa. Bahasa Indonesia. Untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau hanya dipahami oleh beberapa daerah lokal saja. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ada materi dari Bu Umi kemarin, berbagi pengalaman pembekalan tingkat nasional teknik penyusunan soal ujian madrasah. Berdasarkan surat edaran Dirjen Pendis tentang kelulusan dan kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah setelah 1. Menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester, memperoleh nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini madrasahnya. Pengertian ujian madrasah atau UM adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan madrasah berupa kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik dengan mengacu pada SKL atau standar kompetensi lulusan. Tujuannya mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai SKL pada akhir jenjang pendidikan, MI, MT, SMA, dan MAK. Bentuk ujian madrasahnya boleh berupa ujian tulis, praktek, penugasan, dan atau portofolio. Madrasah dapat memilih satu atau beberapa bentuk ujian. Yang ketiga, madrasah memilih bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada poin 2 dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan madrasah untuk menyelenggarakannya, terutama kaitannya dengan COVID-19.
mata pelajaran penja, seni budaya prakarya kewirausahaan, informatika, serta mata pelajaran tertentu atas pertimbangan mutu pengukuran diujikan dalam bentuk praktek atau penugasan. Bisa. Apa tujuan membuat soal atau pertanyaan? Untuk UM tujuannya adalah TPP, tes prestasi belajar. Distribusi soalnya mudah 10%, sedang 80%, sukar 10%, atau yang hot 10%. Beda dengan seleksi penerimaan siswa baru, mahasiswa baru. Tujuan seleksi memberi peluang kepada semua calon siswa agar memperoleh tempat belajar atau sekolah sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Prinsipnya adil, objektif, efisien, ekonomis, dan prediktif. Jadi untuk membuat soal UM, jangan membuat soal yang mudah, karena ini tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajarnya siswa. Bukan juga fungsi dari soal UM adalah untuk mendidik siswa atau mengajari siswa dengan membuat soal yang mudah dengan disertakan kunci jawabannya di soalnya. Ini tidak demikian. Soal UM bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mendalami pelajaran selama 3 tahun atau 3 tahun kurang. Ada soal yang tidak autentik atau tidak layak atau tidak cocok. Kutub yang lapisan tanahnya mengandung mineral seperti perak, emas, platinum, dan besi adalah kutub selatan dan utara. Ini tidak autentik karena kutub ya ada 2 toh, selatan dan utara, tidak ada kutub barat, timur, atas, bawah, tidak ada. Nah, ketika membuat pilihan CDE, ini berarti soalnya tidak autentik karena jawaban CDE pengecohnya terlalu mengecoh dan terlalu tidak masuk akal. Contoh malpraktek berdasarkan isinya peta persebaran penduduk dan barang tambang khususnya termasuk jenis peta khusus dan umum. Cuma ada 2 ini. Kalau ditambah lagi dengan C dan D, ini berarti gurunya pengecohnya terlalu ngawur karena di materi cuma ada khusus dan umum. Contoh yang berkaitan dengan akidah, surat Al-Ikhlas diturunkan di Makkiyah Madaniyah. Ini soalnya agak salah, harusnya diturunkan di Mekah atau Madinah. Karena Al-Quran turunnya cuma ada di 2 tempat ini, kalau membuat pilihan C dan D ini termasuk kegiatan yang malpraktek atau tidak cocok dengan materi yang diajarkan. Yang bisa dibuat pilihan ganda, contohnya tentang fungsi akidah akhlak atau fungsi akidah Islam apa, dan seterusnya. Membuat pengecoh harus ada alasannya. Tidak, kalau matematika tidak hanya membuat angka saja tapi ada alasannya. Kuncinya yang A, 4 dikurangi 2 kali 3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini pengecohnya. Ini contoh kartu soal bentuk uraian. Bentuknya bebas, boleh seperti ini, boleh yang seperti sudah dibuat. Yang jelas ada beberapa poin penting ini. Susunannya bebas. Pilihan ganda seperti ini. Yang jelas harus ada level kognitifnya, indikator soal, materi, dan seterusnya. Ini sudah lengkap. Selanjutnya langsung tentang praktek pembuatan soalnya. Untuk soal PAI ini kemarin sudah dilakukan diseminasi di kabupaten, beberapa madrasah diwakili oleh 1 orang. Presentase tingkat level kognitif soal PAI. Level 1 20% saja. Kalau jumlahnya soal 40 berarti 20%-nya ada 8. Level 3, level 2 50%, memahami, menerapkan, mengklasifikasikan dan lain-lain 50%. Kalau jumlah soalnya 40 berarti 20. Level 3 ini maksimal 30%. Bukan wajib 30% tapi maksimal 30%. Menganalisis, menalar, mengambil keputusan, mengevaluasi, mengkreasi dan lain-lain. Boleh 10% saja. Misalkan kalau 40 soal berarti ada 4 soal saja yang hot. Pokoknya jangan terlalu banyak yang hot, nanti siswanya semakin pusing. Berdasarkan kelas, jadi materi untuk UM itu ada dari materi kelas 7 20%, kelas 8 30%, kelas 9 50%. Kalau jumlah soalnya 40 berarti kelas 7 8 soal, kelas 8 12, kelas 9 20 soal. Untuk 50 mengikuti tabel seperti ini. Di sini akan saya bahas semuanya mulai fikih, hadis, akidah akhlak dan SKI karena ini masing-masing bisa diterapkan di soal yang lain. Soal fikih bisa diterapkan contohnya ke soal Al-Quran, hadis, akidah akhlak atau SKI. Yang jelas ini semuanya insya Allah bermanfaat. Yang pertama fikih.
Indikatornya peserta didik dapat mengetahui, berarti jelas, pengetahuan, menjelaskan, menunjukkan level 1 Mas Yan. Soalnya pengertian wudhu menurut istilah syariat yang tepat adalah seperti ini. Kunci jawabannya D. Jadi langsung soalnya pengertian wudhu. Tidak perlu menggunakan kata apa pengertian wudhu, apakah pengertian wudhu dan sebagainya, tidak perlu. Langsung jelas dan tegas pengertian wudhu. Jadi siswa tidak perlu membaca kata-kata yang tidak penting. Selanjutnya level 2, aplikasi atau menentukan. Di sini ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Berdasarkan ayat tersebut kita diperintahkan untuk berwudu jika hendak sholat. Walaupun ini seperti menganalisis, tapi ini masih menentukan saja. Jadi kalau ada ayat yang di bawahnya itu soalnya tentang, apalagi soalnya tentang arti dari ini, sementara ayat ini ada di LKS, berarti itu masih levelnya 1, masih memahami saja. Ini sudah agak sulit bagi yang belum pernah membaca ayat ini. Maksud darinya adalah berwudu jika hendak sholat. Ini sudah aplikasi, tapi belum sampai ke level 3. Untuk level 3-nya analisis. Indikatornya menganalisis batalnya wudu dengan tepat. Contohnya, Pak Rahman meminta kepada Aminah untuk membuatkan kopi. Setelah membuatkan kopi, Aminah berpamitan untuk berangkat mengaji dan berjabat tangan dengan ayahnya. Selang beberapa menit kemudian berkumandanglah adzan maghrib. Tanpa ambil air wudhu, Pak Rahman langsung sholat berjamaah. Dari ilustrasi tersebut, apa pendapat kamu atau pendapat kalian? Jadi di sini siswa diharapkan berpikir atau menganalisis apa hubungan antara Rahman dan Aminah, karena yang menentukan batal atau tidaknya wudhu adalah hubungan, termasuk hubungan keluarga. Di sini tidak disebutkan bahwa Pak Rahman itu adalah ayah dari Aminah. Siswa harus memahaminya. Ternyata kata-kata Aminah adalah anak dari Pak Rahman itu ada di baris ketiga, berjabat tangan dengan ayahnya. Karena Aminah dan Pak Rahman adalah mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, maka ketika mereka berjabat tangan tidak membatalkan wudhu. Berarti jawabannya B, Pak Rahman tidak menanggung hadas kecil karena bersentuhan dengan anak tidak membatalkan wudhu. Lanjut, Al-Quran Hadis level 1. Menentukan pengertian dari hukum bacaan nakal dengan tepat. Masih levelnya 1. Pengetahuan, menjelaskan, menunjukkan. Perhatikan beberapa pengertian di bawah ini. Dari beberapa pengertian di atas, yang sesuai dengan pengertian nakal adalah D atau yang keempat. Soal seperti ini sebenarnya bisa dibuat seperti ini atau langsung. Soalnya pengertian dari nakal adalah A. Mencontohkan bacaan, B. Mencampurkan dhamma, D. C. Membacakan antara hamzah, D. Memindahkan harokat. Bisa seperti ini, bisa langsung ke jawabannya. Selanjutnya level 2, aplikasi. Indikatornya dapat menentukan hukum bacaan mad iwad dan mad lain dengan tepat. Ada 2 kolom atau ada tabel. Jadi di indikatornya sudah jelas disajikan tabel, berarti membuat soalnya harus disertai tabel. Tabel pertama ada bacaan fi dinil afwaja, tabel kedua ada macam-macam hukum bacaan, mad lain, mad iwad dan seterusnya. Dari tabel di atas, pernyataan yang tepat adalah nomor 1 digandengkan dengan B, nomor 4 digandengkan dengan A. Ini masih aplikasi atau menentukan. Jadi bahasa lainnya menjodohkan atau menentukan, tapi bisa dibuat tabel seperti ini juga. Jadi harus bisa menentukan yang satu ini masuk yang mana, yang 2 masuk bacaan apa dan seterusnya. Untuk yang level analisis, disajikan narasi tentang contoh perilaku dalam mencintai Al-Quran dan ayat surat An-Nisa ayat 59. Peserta didik dapat menganalisis salah satu fungsi Al-Quran dengan tepat. Level 3 C4 analisis. Ada ayat, kemudian ada bacaan atau pernyataan. Ikhwan dan Hamzah sedang berdiskusi tentang hukum seorang memegang Al-Quran tanpa berwudu.
Keduanya berbeda pendapat berdasarkan pendapat ulama yang diyakini masing-masing. Setelah berapa lama berdiskusi, mereka memutuskan untuk mencari kembali dalil dalam Al-Quran. Hubungan ayat dan cerita di atas menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam yang utama. Dari ayat ini ada perkataan "Tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah", kembalikanlah kepada Allah. Allah sudah menurunkan Al-Quran, berarti kembalikannya kepada Al-Quran. Jadi dari ayat ini dan cerita ini ada dua hal yang sama dan itu saling berkaitan, yaitu tentang fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum atau ajaran Islam yang utama untuk dijadikan landasan atau dalil. Nah, ini baru akidah akhlak. Disajikan beberapa pernyataan tentang sifat Allah. Peserta didik dapat menentukan pengertian salah satu Asmaul Husna dengan tepat. Levelnya masih 1. Cermati pernyataan berikut. Allah Maha Pembuka pintu rahmat, jalan, membuka pintu-pintu kemenangan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari Asmaul Husna apa? Al-Aziz, Al-Fatal, Al-Basit, Al-Latif. Walaupun soalnya agak panjang, levelnya masih 1 karena baru menjelaskan atau menunjukkan saja. Berikutnya level 2. Disajikan narasi tentang perilaku seorang peserta didik dapat menentukan bentuk meneladani salah satu Asmaul Husna dengan tepat. Levelnya 2 yaitu C3 aplikasi atau menentukan. Cermati pernyataan berikut. Pak Ahmad telah mendapatkan anugerah panen raya dari hasil pertaniannya pada tahun ini. Sebagai wujud rasa syukur, beliau senantiasa mengeluarkan zakat mal dari hasil panennya. Dan beliau juga memberikan sedekah kepada tetangga dan orang yang tidak mampu. Perilaku Pak Ahmad tersebut merupakan bentuk meneladani sifat Allah, Al-Qayyum, Al-Fatah, Al-Hayyu, Ar-Ra'uf. Jadi ada langsung ke kasusnya, kasus soal tentang cerita. Kemudian peserta didik bisa menentukan bahwa Pak Ahmad meneladani salah satu sifat yang cocok dengan cerita tersebut. Dalam hal ini berarti jawabannya adalah Al-Fatah atau B. Selanjutnya ini level yang 3. Ini agak tinggi yaitu C5, evaluasi atau menilai. Indikatornya disajikan ilustrasi tentang perilaku seorang peserta didik dapat menilai dampak negatif dari akhlak tercela dendam. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika Ahmad pulang dari madrasah, dia melewati beberapa anak bermain bola voli. Tiba-tiba ada lemparan bola yang mengenainya. Sebenarnya Ahmad tahu dari tim mana bola itu berasal, namun dia tidak dendam karena menyadari perbuatan itu tidak disengaja. Ahmad menilai bahwa sifat dendam tersebut hanya akan membawa dampak berupa A. Membuat kepercayaan orang lain menjadi hilang. B. Masa depan tidak menentu. Rasa permusuhan menjadi berkepanjangan. D. Menghambat cita-cita yang selama ini dikejar. Soal ini adalah soal tentang evaluasi. Bagaimana siswa mengevaluasi atau menilai perbuatan Ahmad ini tentang dendam. Dendam kan jelas perbuatan yang tidak baik. Di sini semuanya jawabannya adalah tentang hal-hal yang jelek. Tapi yang berkaitan dengan soal atau yang cocok dengan soal adalah yang C, membuat rasa permusuhan menjadi berkepanjangan. Jawaban C ini tidak ada di buku tulis. Jawaban C ini hanya ada jika siswa memang berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi untuk menilai perbuatannya Ahmad tadi. Jadi soal hot seperti ini mudah karena siswa diajak berpikir kritis tanpa harus membuka buku. Dia sudah tahu bahwa dendam tidak baik, tapi dia harus menganalisis dari beberapa jawaban yang cocok dengan teks yang disebutkan adalah jawaban yang C. Ini contohnya evaluasi menilai tentang akhlak. Bisa untuk soal-soal tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia harus menilai apakah perbuatan itu baik atau tidak. Selanjutnya, ini ada soal kemarin dari salah satu peserta, tapi soalnya kurang tepat. Mulai dari indikator, disajikan sebuah contoh tentang kasus pacaran. Peserta didik dapat mengusulkan menyelesaikan persoalan yang berdampak pada perilaku pacaran remaja. Levelnya evaluasi atau mengarahkan. Soalnya tentang pacaran, masih ingat berita bocah laki-laki SMP yang menyatakan cinta kepada seorang anak beberapa waktu yang lalu dan seterusnya. Agar remaja sekarang tidak terpengaruhi oleh pergaulan bebas seperti kasus di atas, maka kita perlu mengarahkan para remaja untuk jawabannya A. Aktif kegiatan keremajaan lingkungannya dan mengembangkan potensi diri secara positif.
Ini secara penyusunan sudah bagus, cuma yang kurang tepat adalah bahwa ini mengandung unsur yang tidak baik atau mengarahkan siswa ke perbuatan pacaran. Ini tidak boleh. Jadi kalau ada soal, walaupun kaitannya dengan pergaulan remaja, ini soalnya teksnya harus menarasikan hal-hal yang positif. Jangan sampai hal yang negatif diungkap kemudian membuat siswa menjadi ingin mencoba hal tersebut. Ini tidak baik atau tidak boleh dibuat dalam soal akidah akhlak atau soal PAI yang lain. Selanjutnya untuk soal SKI menentukan C1 pengetahuan. Ini teksnya sangat panjang sekali. Berdasarkan catatan sejarah ilmu nahwu mulai dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, ini pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, teks panjang ini namanya stimulus. Sebenarnya tanpa ini tidak apa-apa, tapi ini untuk melatih literasi siswa. Selanjutnya yang L2, aplikasi. Disajikan narasi tentang dakwah Wali Songo. Peserta dapat mengidentifikasi metode dakwah Wali Songo dengan tepat. Kesenian wayang dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga dan seterusnya. Berdasarkan uraian tersebut, metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah kesenian. Ini sudah jelas dibaca dari teks ini. Selanjutnya disajikan narasi tentang sikap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam melawan penjajah. Peserta dapat menerapkan pada masa sekarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Levelnya 4 C4, level 3 C4 analisis menganalisis. Teksnya agak panjang, peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seterusnya, berjihad melawan Belanda. Soalnya generasi milenial saat ini dapat meneladani semangat jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Salah satu bentuk jihad generasi milenial di zaman sekarang adalah, jawabannya A. Melaksanakan protokol kesehatan, B. Komunikasi menggunakan bahasa Indonesia, C. Cross check informasi yang beredar di sosial media sebelum membagikannya kepada orang lain, D. Menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Semua jawaban ini perbuatan yang positif atau yang baik, tapi yang berkaitan dengan teks ini siswa harus menganalisis kira-kira kata-kata yang bisa menjadi kata kunci untuk jawaban ini yang mana. Di sini bisa dilihat generasi milenial saat ini dapat meneladani semangat jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Keutuhan ini kata kuncinya. Untuk keutuhan berarti yang cocok adalah C. Cross check informasi yang beredar di media sosial sebelum membagikannya kepada orang lain. Karena kalau asal bagi saja dan di situ ternyata menyebabkan perpecahan antara umat beragama, berarti ini tidak mempertahankan keutuhan NKRI. Ini analisisnya sangat tinggi dan siswa harus bisa cari kata kuncinya ini. Nah, di sini pentingnya guru membuat soal dengan kata kunci yang diselipkan pada beberapa kata di teks narasinya seperti ini. Tambahan saat membuat soal, yang pertama, hindari menggunakan kata negatif yang tidak, kecuali, yang salah. Yang kedua, hindari membuat soal dengan kata apakah, apa, semua jawaban benar, semua jawaban salah. Yang tiga, hindari bacaan yang mengandung unsur sara, kebencian, mengajarkan hal negatif seperti tadi pacaran dan sebagainya. Untuk melatih AKM, hendaknya soal diberikan stimulus gambar, narasi, infografis, tabel dan seterusnya dengan melampirkan sumbernya atau mencantumkan sumbernya. Untuk membiasakan siswa dengan AKM, karena ini memang program pemerintah, siswa berlatih dengan beberapa model soal: pilihan ganda kompleks, menjodohkan, jawaban singkat, esai. Bisa dicoba di penilaian harian, ulangan akhir, PTS dan sebagainya. Kemarin ada tugas individunya, masing-masing peserta membuat 3 soal dengan ketentuan 1 soal L1, 1 soal L2, 1 soal L3 dengan memberikan stimulus. Jika Bapak Ibu berkenan, boleh mengirimkan soalnya ke WA saya. Nanti saya bantu ngecek apakah ini sudah cocok dengan level 1, level 2 atau level 3-nya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.